Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlog aku, Robi WS. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga menonton video aku. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ada pun yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan. Jadi pada malam hari ini saya bersama Mbah Septi lagi, Mas Septi lagi. Spesial supernatural. Oke, jadi pada malam hari ini saya akan membahas tentang bab ruwatan. Jadi di Jawa itu memang ada tradisi yang sampai sekarang masih diuri-uri, yaitu tradisi ruwatan. Mungkin bisa dijelaskan Mas Abdi, ruwatan itu apa sih? Definisinya itu apa? Ruwatan. Untuk ruwatan itu yang kental zaman dahulu. Sekarang itu sudah banyak yang sudah mengabaikan tradisi Jawa atau adat Jawa yang namanya ruwatan ya. Dulu itu memang kental ya. Dan sekarang itu saya melihat itu sudah jarang-jarang yang melakukan ruwatan. Ya, ruwatan itu sebenarnya cara menghilangkan kesialan pada suatu rumah tangga atau pada seseorang ya, yang di situ sudah ditentukan oleh leluhur zaman dahulu bahwa kesialan itu berada pada masalah orang sendiri-sendiri atau keadaan orang sendiri-sendiri ya. Jadi bukan semua orang di luar, tidak. Jadi ada orang tertentu ya. Ada beberapa hal yang di situ diharuskan untuk melakukan ruwatan ya. Jadi ada di perjanjian dalam zaman dahulu ya. Sistem ruwat itu dilakukan oleh orang yang memang melanggar atau itu sudah ada zaman calon arang kalau nggak saya. Ya, mungkin zaman kerajaan Jawa yang dulu yang paling tua ya. Jadi tradisi itu sudah ada. Dan memang gini Mas Robi ya, kenapa ada Jawa itu diurus sampai sekarang, bahkan dipercaya, yang percaya dan tidak percaya juga. Tapi sekarang sudah banyak yang tidak percaya kan, mengabaikan. Nah, suatu misal gini, kenapa kok tidak percaya? Satu misal gini, orang zaman dulu itu sudah meniteni ya, meniteni ya. Jadi dititeni kalau Jawa ini bahwa tanaman-tanaman mana yang beracun, ya kan, itu nggak boleh dimakan oleh anak cucunya. Maaf, ada truk lewat. Oke, lanjut. Jadi leluhur zaman dahulu itu berikan tahu kepada para keturunan-keturunannya ya, anak cucunya, bahwa untuk melakukan yang harus dilakukan dan tidak melakukan yang tidak harus dilakukan. Suatu misal wujud makanan saja lah. Dari tumbuh-tumbuhan itu yang beracun, yang ini jangan dimakan. Kalau dimakan kan pasti beracun juga. Karena dulu sudah ada banyak korbannya zaman dahulu. Jadi orang zaman dulu sudah diteni ya, itu beracun itu tidak. Suatu misal juga ke tradisi Jawa juga, kalau tidak menaati adat Jawa, nanti kamu akan seperti ini. Pasti ada efeknya. Ada efeknya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan orang yang harus diruat itu orang yang bagaimana? Jadi menurut pengetahuan saya itu, yang diruat itu adalah orang yang selalu sial dalam rumah tangganya ya, selalu mendapatkan musibah ya. Terus yang dianggarkan tuh ketika gini, orang Jawa ketika punya anak cuma satu, artinya anak tunggal ya dalam bahasa Indonesia. Kalau perempuan itu dinamakan perawan nontang-anting, anak siji sing nontang-anting. Kalau anak laki-laki sama juga ya, jadi Joko nontang-anting ya. Jadi anak satu sing nontang-anting itu artinya anak itu tidak punya saudara, jadi keturunannya satu itu harus diruat. Kalau nggak diruat nanti akan mendapatkan suatu kesialan ya, baik untuk anaknya atau orang tuanya. Dan yang kedua itu, ketika punya anak itu perempuan semua, ada dua perempuan semua ya, itu dinamakan kembang sepasang ya. Perempuan 2, cowok 2 itu juga harus diruat.
Tidak. Kalau cowok enggak? Yang diruat adalah kalau punya anak perempuan 2, itu dinamakan kemas pasang. Kemas pasang. Itu harus diruat. Kalau laki-laki 2 itu juga harus diruat juga. Pancuran sepasang. Ya. Terus kalau ada lagi yang diruat yaitu Sendang jabit pancuran seperti itu. bentar, itu nanti saja ya. Yang diruat itu anaknya cuma 2, laki-laki dan perempuan. Ya, itu dinamakan donadoni. Oh, itu juga harus diruat. Ya, kalau punya anak hanya punya anak 2 dan laki-laki dan perempuan, itu juga harus diruat. Itu dinamakan donadoni. Dan selanjutnya yaitu yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, dan anak yang ketiga itu perempuan. Itu pancuran jabit sendang. Ya, itu dinamakan pancuran kapit sendang. Itu juga harus diruat. Begitu juga itu yang diruat yang sebaliknya. anak tengah ya? Apa semuanya harus diruat? Semuanya diruat. Itu jadi ruatan untuk menghilangkan kesialan dalam hal itu. Dan juga sebaliknya, yang barep itu laki-laki, nomor 2 itu perempuan, dan nomor 3 itu laki-laki. Itu dinamakan sendang kapit pancuran. Itu juga diruat. Dan selanjutnya adalah ketika orang Jawa itu punya anak yang mirip dengan dinamakan pewayangan, Pendowo Limo. Ya, jadi Pendowo Limo dinamakan Pendowo Limo itu anak 5 laki-laki semua. Tapi kalau 5 perempuan semua tidak. Ya, jadi itu untuk menghilangkan dalam pewayangan bahwa anak 5 laki-laki semua itu dinamakan Pendowo Limo. Itu diruat supaya tidak sial dalam kehidupan anaknya juga orang tuanya. Jadi sistem ruwat itu memang dilakukan adat Jawa untuk menghilangkan suatu kesialan supaya tidak sial. Itu cara meruatnya itu bagaimana? Atau cukup tasakuran atau mungkin harus, kan di Jawa kan senangga payang. Ya, kalau jadi semua itu menurut kemampuan. Kalau orang yang itu cukup atau mampu itu dilakukan yaitu ada nanggap payang ya. Nanggap payang yaitu lakonnya ruat seperti itu. Dan kalau untuk yang tidak punya atau mungkin yang minus ya, kurang mampu itu juga melakukan ruat dengan melakukan peminjaman wayang atau nyewa wayang, seperti yang penting ada wayang 7 yang berkaitan dengan, jadi nggak perlu pakai lakon, tidak perlu, cuma pinjam wayangnya saja. Untuk syarat saja di situ ada wayangnya 7, jenang buburnya juga warna 7. Bahkan untuk keselamatan itu dianggarkan air untuk masak itu juga 7 sumur. 7 sumber atau 7 sumur? 7 sumur atau 7 sumber itu sama. Ya, itu sistem ruatan. Jadi memang zaman dahulu tuh adat Jawa itu memang kental dan banyak orang yang masih percaya dan juga masih diuri-uri juga ya. Kalau zaman sekarang itu sudah langka ya dari ruatan. Jadi kalau jaranan nggak bisa ya buat ngeruat? Tidak bisa. Wayang. Jadi saya kurang jelas juga untuk sejarah zaman dahulu itu kenapa diruat, itu karena itu ada perjanjian dengan pewayangan dulu. Lek ora diruat sok pangaku. Itu ada perjanjiannya. Sapa-sapa sing anak siji pontang anting, lek ora diruat sok dadi mongsoku. Mongso itu dalam arti apa enggak, saya kurang paham. Atau dimakan, atau kalau dimakan tuh nggak mungkin. Ditempeli terus jadi sial. Atau mungkin kesialan. Mungkin petoro kalau itu datang suatu ke rumah yang itu masaknya ke yang anaknya dibuat seperti itu. Jadi sistem ruwat itu kita itu seperti menebus suatu kesalahan, ya, supaya nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi itu efeknya ke anak atau ke orang tuanya? Ruwatan biasanya efeknya ke orang tua. Oh ya. Jadi kalau anak nggak apa ya? Kan karena anak lahir juga nggak ada salah. Ya, jadi efeknya yang banyak itu ke orang tua. Jadi sial. Jadi punya anak satu ya, cuma anak satu dan nggak ada saudara lagi, di situ hidupnya itu sulit rezeki
selalu bertengkar rumah tangganya, selalu berpindah-pindah tempat, itu artinya kan sial ya. Kos sana kos sini, ngontrak sana ngontrak sini ya kan. Karena tidak punya tempat tinggal yang tepat ya kan. Itu mungkin bisa disebabkan sial dari hal itu. Makanya Itu harus diruat agar menghilangkan kesialannya. jadi adat Jawa itu sebenarnya kalau dirasakan, diperhatikan juga unik-unik dan sepertinya apa ya, orang zaman dulu terlalu telaten gitu loh ya. Karena meneliti dulu tuh titiknya itu loh. Iya, terlalu telaten hal seperti itu. Dan jika sudah percaya dan situ tidak dilakukan, ya pasti terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena menjadi sugesti terhadap diri kita sendiri akhirnya. Atau mungkin itu tuh memang hukum adat Jawa, atau itu memang tradisi yang harus dilakukan untuk orang yang hidup di tanah Jawa, ya kan? Karena itu cuma di Jawa. Karena dalam ajaran Islam nggak ada istilah diruat. Ada ruwat itu ada dalam Islam. Pasti kalau anak satu harus diruat itu kan ada. Jadi ya, sistem ruwatan dalam cara Islam itu untuk menghilangkan suatu kesialan juga. Tasakuran. Ya, tasakuran seperti itu. Jadi dalam Islam juga ada ruwatan. Saya kira cuma dalam ajaran ilmu Jawa. Ya memang mungkin adanya ruwatan menurut Islam atau menurut Jawa itu memang salah satu cara untuk menghilangkan suatu kesialan. Dinamakan sial itu berbagai macam. Ya. Kita rezeki selalu sulit. Sial dalam pekerjaan, Ya, rezeki rumah sulit. tangga selalu bertengkar, mungkin anak nakal dan lain-lain ya. Yang membuat hidup kita itu selalu ditemukan dengan hal yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan. Itu untuk ruwatan itu dalam usia berapa atau usia terserah? Jadi ketika sudah punya anak satu dan situ sampai menikah dan tidak punya adik lagi ya, anak satu sudah menikah, biasanya dalam pernikahan langsung dilakukan yaitu ruwatan. Ya. Biasanya kan kalau laki-laki pas sunat, pas kitan, Ya, terserah kemampuan orang tersebut. Kalau memang dia sudah yakin bahwa saya sudah nggak punya anak lagi yang kedua, anak saya cuma satu, walaupun masih kecil diruat nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau orang zaman dulu itu nanti aja lah di pas baringkan pas nikahnya gitu loh ya. Jadi sistem ruwat itu memang tradisi Jawa, di orang Jawa untuk menghilangkan suatu kesialan. Intinya seperti itu saja ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung WA ke nomornya Mas Septi, atau juga bisa komen, nanti tak balas lah mestian. Oke, mungkin ada saran buat konten selanjutnya, hal-hal kejawen, silahkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.